Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3201. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey York terbangun karena teleponnya berdering. Saat dia mengangkat telepon, suara panik Rahel Hardy terdengar dari ujung telepon. Ini buruk, Tuan York. Seluruh keluarga Bowie dibunuh tadi malam. Saat Harvey tiba di lokasi, orang-orang sudah memadati tempat tersebut. Selain kerabat keluarga Bowie, banyak inspektur dan murid penegakan hukum Longman juga ada di sana. Seluruh kota sangat terkejut setelah kejadian besar ini. Dikatakan bahwa kalangan atas sangat marah dengan berita ini. Mereka mengumpulkan jutaan dolar sebagai imbalan bagi siapapun yang dapat menemukan pembunuhnya. Rahel berdiri di kerumunan. Meskipun belum lama berada di Floodwell, dia mulai bergaul dengan kalangan atas kota tersebut. Dia berdiri di belakang kerumunan untuk menghindari kontak dengan orang lain dan menunggu kedatangan Harvey. Rahel maju begitu dia melihat Harvey. Maaf mengganggu Anda pagi-pagi, Tuan York. Harvey mengerutkan kening. Ada apa ini? Harvey benar-benar membenci Jordan. Mereka pernah terlibat konflik di kantor polisi. Namun, keluarga Bowie dibantai tak lama setelah itu. Harvey harus menyelesaikan masalah ini, apapun yang terjadi. Semua ini terlalu kebetulan. Jelas ada seseorang yang merencanakan semua ini. Untungnya, Harvey memiliki penegakan hukum Longman di belakangnya. Jika tidak, akan sangat merepotkan untuk menangani situasi ini. Jordan dan yang lainnya kembali ke Manor Bowie setelah pertemuan kita. Tentu saja, Rahel sudah memiliki beberapa informasi untuk disampaikan kepada Harvey. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi setelah itu. Sistem pengawasan Manor semuanya telah dimatikan. Dilihat dari sebab kematian Jordan, seseorang membunuhnya dengan satu tusukan pisau. Dia bahkan tidak sempat membela diri. Semua bodyguard yang ada di sampingnya tewas akibat tembakan pada saat yang bersamaan. Singkatnya, seseorang menusuk Jordan sampai mati dan membuat penembak mengurus para bodyguard secara bersamaan. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukan hal seperti ini. Hanya seseorang dengan kekuatan yang bisa melakukan hal ini. Rahel mengerutkan kening. Dia mulai merasa khawatir. Jika kita tidak menangani ini dengan benar, kita akan disalahkan atas kejadian ini. Seseorang jelas merencanakan semua ini, setelah semua. Benar. Saya meminta seseorang untuk memotret di lokasi kejadian bersama luka di tubuh Jordan. Meskipun begitu, saya tidak bisa menghentikan mereka untuk memindahkan jenazah. Rahel menyerahkan beberapa foto kepada Harvey. Begitu melihatnya, Harvey segera berkata. Dia mati dengan satu tusukan. Dia mungkin sedang berlutut saat itu. Orang yang melakukannya menekan kepalanya untuk memastikan darahnya tidak tumpah. Siapapun itu, mereka pasti sangat berpengalaman. Tapi aku penasaran. Jordan adalah orang yang cukup jahat. Mengapa dia rela berlutut di depan seseorang? Tidak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Orang yang melakukannya pasti seseorang yang dia percayai. Itulah sebabnya dia tidak bisa bereaksi saat itu. Bab 3202. Berapa banyak orang di Floodwell yang bisa melakukan hal seperti ini? Tidak banyak. Jawab Rahel Hardy segera. Selain utusan dari Istana Emas, beberapa tokoh terkenal dari Longman, dan tuan muda dari keluarga Bauer. Hanya segelintir orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Apakah aku termasuk dalam daftar itu? Rahel tertawa pahit. Apa yang Anda pikirkan, Tuan York? Jadi kau mengatakan bahwa semua bukti mengarah padaku. Harvey York hanya tersenyum. Tapi, karena bukti-bukti itu tidak cukup meyakinkan, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa aku yang melakukannya kan? Mata Rahel berkedip. Itulah yang membuatnya rumit, Tuan York. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa kita yang melakukannya, tetapi kita juga tidak bisa membuktikan sebaliknya. Jika kita tidak berhati-hati hari ini, kita pasti akan disalahkan.
Harvey menyipitkan mata ke arah keluarga Bauer sebelum menghela napas. Langkah yang mengesankan. Mereka bahkan mengorbankan salah satu pion mereka untuk membunuhku. Rahel melihat ke arah yang sama sebelum menggigil. Apakah yang Anda maksud adalah Joseph Bauer? Berani-beraninya kau datang ke sini, Harvey. Sebelum percakapan selesai, sekumpulan orang keluar dari kediaman setelah seseorang melihat Harvey. Pria yang memimpin kelompok tersebut tidak lain adalah Mac Bauer sendiri. Jejak telapak tangan yang samar masih terlihat di wajahnya, namun dia terlihat jauh lebih berani menghadapi Harvey, dengan lebih banyak ahli bela diri yang mengelilinginya. Dia berjalan mendekati Harvey dan memberikan tatapan maut. Kau kejam, Harvey. Tidak hanya membunuh Ezra Bauer dan Dylan Bowie, kau bahkan harus menghancurkan seluruh keluarga Bowie karena perselisihanmu dengan Jordan. Kau seorang pembunuh. Kau akan membayar untuk dosa-dosamu. Mac kemudian menggeram dengan penuh kebencian. Pergi. Tangkap dia. Kalahkan pembunuh ini. Wajah Rahel langsung menjadi gelap sebelum dia melambaikan tangannya. Puluhan murid penegakan hukum Longman maju untuk mendorong para ahli bela diri itu mundur. Berani-beraninya kau. Kau sebaiknya berhati-hati, Mac. Tuan York adalah kepala penegakan hukum Longman. Statusnya sangat tinggi. Kau tidak punya hak menyebutnya pembunuh tanpa bukti yang jelas. Jika kau terus menuduh tanpa bukti, maka jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu yang buruk. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Mac. Jika kau tidak punya bukti, maka kau harus meminta maaf atas hal ini. Jika tidak, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu suatu saat nanti. Rahel kemudian melangkah maju dengan garang sebelum menendang pria yang memimpin kelompok ahli bela diri itu hingga jatuh ke tanah. Mac sangat marah melihat kejadian itu. Dia tidak menyangka bahwa Rahel tetap begitu dominan di tempat seperti ini. Bukti. Mac membuat ekspresi mengerikan sambil menatap Harvey. Mengapa kita bahkan perlu hal seperti itu? Bab 3203. Semua orang tahu bahwa kau memiliki dendam terhadap Jordan Bowie. Kau bahkan mengancamnya di kantor polisi kemarin. Banyak orang yang menyaksikannya. Kau menganggap dia terlalu kejam, jadi kau memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Itulah sebabnya kau membunuh seluruh keluarga sialannya. Dan untuk menghina dia, kau bahkan memaksanya berlutut sebelum kau menikamnya. Kau menjijikkan. Mac Bauer menatap dengan tajam. Dilihat dari sudut ini, kau adalah pembunuhnya. Tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu. Namun, saat ini, semua orang sepakat. Kau tidak bisa lolos dari ini. Jika hukum tidak bisa menjatuhkanmu hari ini, aku akan menghukummu atas nama keluarga Bauer. Kerumunan langsung gempar dan menatap Harvey York dengan kaget. Teman-teman dan keluarga dari keluarga Bowie sangat marah. Mereka yang berlatih bela diri menggertakkan gigi karena geram. Mereka benar-benar ingin membunuh Harvey hidup-hidup kali ini. Namun, Harvey tetap tenang, menyilangkan tangan dan menatap Mac dengan tajam. Jangan coba-coba mengucapkan omong kosong lagi. Karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa aku melakukan pembunuhan ini. Bahkan aku bisa menyalahkanmu atas kejadian itu. Kau kesal karena aku menamparmu beberapa kali. Itulah mengapa, setelah mengetahui pertemuanku dengan Jordan, kau mengatur semuanya untuk membunuhnya agar semua kesalahan bisa dialihkan padaku. Harvey menatap Mac dengan tajam dan dingin. Kau menggunakan wewenang tuan muda ketiga untuk menekannya, mencegahnya melakukan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah berlutut sebelum mati. Kau adalah yang paling kejam di sini, Mac. Mac tampak gemetar karena marah setelah mendengar kata-kata Harvey. Jangan bicara omong kosong. Suara dingin dan tegas tiba-tiba terdengar dari kelompok penyidik. Aku baru saja mendapatkan rekaman survei dari jalan raya. Itu jelas menunjukkan bahwa kau datang ke sini tadi malam dan pergi dengan terburu-buru setengah jam setelahnya. Singkatnya, ada waktu dan motif yang jelas untukmu melakukan kejahatan ini. Kau harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, hukum akan menyelesaikan urusan ini untukmu. Harvey langsung mengangkat kepalanya begitu mendengar kata-kata dingin itu.
Seorang pria berusia sekitar 30 tahun, dengan tinggi sekitar 1,75 meter, melangkah maju bersama sekelompok penyidik di belakangnya. Ekspresi Rahel Hardy sedikit berubah setelah memandang pria itu dengan tajam. August Bauer, menantu Jordan, dia adalah salah satu tulang punggung keluarga Bauer dan salah satu bawahannya yang paling dipercaya oleh Joseph. Dia adalah pria yang kejam dan memiliki banyak prestasi. Harvey terkejut mendengar penjelasan Rahel. Dia tidak menyangka menantu Jordan terlibat dalam situasi ini. Orang-orang di sekitar mereka pun terkejut setelah mendengar perkataan August. Mereka benar-benar bingung dan memandang Harvey dengan penuh perhatian. Tak ada yang menyangka bahwa seorang pria tampan dan tampak lembut seperti Harvey bisa terlibat dalam pembunuhan di tempat seperti Floodwell. Ini benar-benar gila. Dia sama sekali tidak menghormati tokoh-tokoh penting di sini. Bab 3204. Mac Bauer menyipitkan matanya ke arah Harvey York, seolah-olah ia sedang mengumpulkan keberanian sebelum tertawa terbahak-bahak. Apakah kau dengar itu, Harvey? Keponakanku bahkan memiliki bukti bahwa kau membunuh keluarga Bowie. Kau juga memiliki motif. Apa yang bisa kau katakan tentang itu? Harvey tersenyum tipis saat menatap Mac, kemudian menyipitkan matanya pada August Bauer. Apakah kau memiliki rekaman di tempat ini? Ah, tentu saja. Jawab August dengan tatapan tajam. Ia sudah membaca berkas Harvey sebelumnya, jadi ia tahu betapa menyusahkannya Harvey sebagai musuh. Ketika melihat Harvey secara langsung, ia terkejut bahwa seorang pemuda seperti itu bisa tetap tenang dan terkendali. Sungguh sulit membayangkan bagaimana pemuda seperti itu bisa menghadapi Davian Holt dan meraih kekuasaan. Di sisi lain, berbagai gelar Harvey membuat August sedikit terganggu. Apa hak seorang pria seperti ini untuk memiliki status yang begitu besar? August percaya bahwa Harvey adalah orang yang membunuh keluarga mertuanya. August dapat mewarisi seluruh harta keluarga karena kejadian ini. Namun, ia masih ingin menghancurkan Harvey sambil tetap mematuhi hukum. Yang paling penting, tentu saja, adalah memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Joseph Bauer. Tanpa ragu, August menyipitkan matanya ke arah Harvey dan dengan dingin berkata, "Aku berhasil mendapatkan rekaman tempat ini bersama dengan inspektur yang kubawa. Kau terlihat jelas dalam rekaman itu, masuk dan keluar dari Manor Bowie. Ini adalah bukti yang sah." August menyatakan dengan tatapan penuh kebencian kepada Harvey. "Aku tidak peduli dari mana asalmu atau apapun statusmu. Karena kau telah membunuh seluruh keluarga mertuaku, aku akan memintamu untuk membayar harga yang setimpal. Hukum akan menghukummu. Jika itu tidak berhasil, aku yang akan menanganinya sendiri." Setelah melihat ekspresi serius August, Mac, yang sebelumnya dipandang sebelah mata, maju untuk mendukung keponakannya. Dia benar. Dunia ini diatur oleh hukum. Tidak peduli siapa dirimu atau dari mana asalmu. Seorang pembunuh harus membayar dengan nyawanya. Kau membunuh keluarga Bowie. Kau harus bertanggung jawab penuh atas perbuatan itu. Bahkan jika hukum memutuskan untuk melepaskanmu, kami tidak akan melakukannya. Rahel Hardy terdiam setelah melihat tatapan penuh percaya diri dari Mac. Apakah benar Harvey melakukan hal seperti itu? Jika dia benar-benar melakukannya demi istrinya, mungkin ada kemungkinan itu benar. Namun, melihat ekspresi tenang di wajah Harvey, Rahel dengan cepat menghilangkan pikiran tersebut. Harvey adalah sosok yang terampil, tapi dia tidak pernah haus darah. Selain itu, Jordan tidak memiliki hak untuk membuatnya mengambil tindakan mengingat statusnya. Sederhananya, Jordan tidak pantas untuk dibunuh oleh Harvey. Dengan kekuasaan yang dimiliki Harvey, dia bisa saja membunuh Jordan di depan kantor polisi dan mengklaim pembelaannya jika memang dia menginginkannya. Kenapa harus melakukan sesuatu yang repot seperti ini? Menyusup dan membunuh seluruh keluarga adalah sesuatu yang bukan gaya Harvey. Bab 3205. Tanpa ragu, wajah Rahel Hardy langsung menjadi gelap. "Cukup dengan fitnah ini, August Bauer. Tunjukkan buktinya jika memang kau memilikinya." "Heh.
Bagaimana jika kau menghancurkannya begitu aku menunjukkannya padamu? Balas August dengan tajam. August menyipitkan matanya ke arah Rahel. Dia tahu banyak tentang murid utama Oliver Bauer. Itu sebabnya dia menunjukkan ekspresi kejam saat menatap sosok Rahel yang penuh kelembutan. Ini bukti yang kuat, ejeknya. Pembunuh ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membantahnya. Dia menyipitkan mata, suaranya penuh sindiran. Kau berbeda dari orang ini, Rahel. Kau sudah menjadi murid utama Longman sejak awal. Selain itu, bukankah gurumu juga mati di tangannya? Namun di sini kau masih membelanya. Apa yang akan dikatakan leluhurmu? Rahel menatapnya dengan dingin, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa hormat. Dia tidak berniat memberi penghormatan sedikit pun pada August. Apa hakmu untuk memberi nasihat padaku? Jika aku menemukan bahwa kau sengaja menjebak Tuan York, atau ada yang salah dengan rekaman itu, aku akan segera meminta klarifikasi. Bahkan jika Tuan York memaafkanmu, aku tidak akan. Aku tahu kau berasal dari keluarga Bauer, dan aku tahu kau telah mencapai banyak hal. Tapi orang-orangmu tidak akan bisa melindungimu jika aku memutuskan untuk mengejarmu. Tidak peduli berapa banyak dari mereka. Rahel melangkah maju, auranya meluap. Keramik di bawah kakinya pecah menjadi debu. August dan Meg Bauer saling bertukar pandang, mulai terengah-engah. Mereka tahu bahwa Harvey telah menugaskan Rahel untuk mengurus bisnis Floodwell. Dia jelas sangat berbakat, tapi mereka tidak menyangka dia bisa semenyeramkan ini. Harvey melirik Rahel dengan tertarik. Ini puncak sejati dari King of Arms, pikirnya. Rahel berkembang sangat cepat. Dengan beberapa petunjuk lagi dariku, dia mungkin akan menjadi salah satu dewa perang yang paling cepat berkembang. Ini sangat menggembirakan untuk disaksikan, tapi ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Setelah sejenak berpikir, Harvey kembali menatap August. Cukup bicara. Jika kau memiliki bukti, mari kita bawa ke kantor polisi. Kita akan tahu siapa pembunuh sejati, atau apakah kau hanya mencemarkan nama baikku. Kebohongan tidak akan menjadi kenyataan, tidak peduli seberapa sering itu diulang. Tanpa sepatah kata lagi, Harvey berjalan keluar dari Bowie Manor. August dan Meg saling berpandangan sebelum segera mengikutinya. 1 jam kemudian, di kantor polisi Floodwell. Untuk segera menyelesaikan kasus ini dan memaksa Harvey mengakui kejahatannya, polisi tidak membuang waktu untuk menunjukkan rekaman video tersebut. Harvey mengerutkan kening begitu melihat rekaman tersebut dimulai. Bab 3206. Rekaman tersebut agak kabur, namun Harvey York memang muncul di dalamnya. Ada 2 kali kemunculan Harvey. Pertama, saat Harvey memasuki Manor Bowie, dan yang kedua saat dia meninggalkan tempat tersebut. Sebelum pergi, dia bahkan tersenyum nakal ke arah kamera. Jika Harvey tidak yakin bahwa dia bukan pembunuhnya, dia mungkin akan berpikir bahwa dia juga membunuh seluruh keluarga Bowie setelah melihat rekaman tersebut. Rahel Hardy juga mengerutkan kening. Ini memang bukan bukti yang meyakinkan, tetapi ini membuktikan bahwa Harvey memiliki waktu untuk melakukan kejahatan tersebut. Ditambah dengan motifnya, ini hampir menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Meg Bauer tertawa terbahak-bahak setelah melihat rekaman tersebut. Lihat. Ini ada bukti pembunuhanmu. Apa lagi yang bisa kau katakan sekarang? Kau mengklaim bahwa kau tidak melakukannya, tapi siapa yang ada di rekaman ini? Kata August Bauer dengan tenang. Harvey dengan tenang memandang Meg dan August yang memberinya tatapan mengancam. Poin pertama. Aku bukan pembunuhnya. Kalian semua adalah ahli bela diri yang berpengalaman di sini. Jelas, kalian semua tahu tentang seni penyamaran. Seingatku, para Demon Monk dari India dan ninja dari Island Nation sangat mahir dalam hal ini. Poin kedua. Aku tidak perlu membunuh Jordan. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang pelayan. Mengapa aku harus membunuhnya sejak awal? Poin ketiga. Seni penyamaran, kau bilang. Meg tertawa dingin. Kau pikir kita hidup di zaman apa? Apakah kau masih mencoba menipu orang dengan dongeng kuno? Orang-orang yang tidak berlatih bela diri mungkin akan tertipu.
Tapi kami semua adalah ahli di sini. Mengapa kau bahkan masih mencoba mengatakan hal seperti itu pada kami? Itu memang ada, tapi tidak sejauh itu. Orang yang menggunakannya akan memiliki ekspresi kaku. Tapi lihat dirimu di sini. Kau menunjukkan senyum yang sombong. Wajah palsu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Apalagi yang bisa kau katakan sekarang, setelah bukti ini ada? August berbicara dengan tenang. Kau pikir polisi itu bodoh atau apa? Kau pikir kau bisa mengatakannya sesuka hati? Jangan berputar-putar lagi. Akui saja. Akan lebih baik bagi kita semua jika kau mengaku. Jika tidak, kau tidak hanya akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara jika kami menemukan lebih banyak bukti. Kau bahkan bisa dihukum mati. Harvey dengan tenang memandang August. Mengapa aku merasa bahwa kau begitu menginginkan aku mati? Orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa kau menyiapkan semua ini hanya untukku. Berani-beraninya kau. Ekspresi August langsung berubah. Aku memiliki teman-teman dan orang-orang yang aku cintai di keluarga Bowie. Aku mencintai mereka dengan sepenuh hati. Apakah kau menuduhku mengorbankan mereka untuk menjebakmu? Kau benar-benar tidak tahu malu, Harvey. Tidak perlu dipermasalahkan. Jangan terlalu marah, kata Harvey dengan dingin. Aku belum selesai berbicara. Waktu rekamanmu adalah antara pukul 11.30 hingga 12 malam. Tapi pada pukul 11 malam, aku sedang berbicara dengan keluarga ibu mertuaku di markas Gang Kapak. Aku sedang bersiap tidur pada pukul 12 malam. Jaraknya setidaknya 10 menit perjalanan dari markas Gang Kapak ke Manor Bowie. Jadi garis waktunya tidak sesuai. Itulah sebabnya aku memiliki alibi yang sempurna. Kau bisa menelepon orang yang aku ajak bicara jika kau tidak percaya. Kau bisa menanyakannya langsung. Bab 3207. Setelah melihat penampilan santai Harvey York, ekspresi Meg Bauer dan August Bauer sedikit berubah. Apakah orang dalam rekaman itu bukan Harvey? Pikir mereka. Kedua penyidik yang menangani kasus ini juga berubah ekspresinya. Karena Anda mengatakan demikian, kami akan memanggil salah satu dari mereka untuk memastikan. Kata salah satu penyidik yang berdiri dan mengambil nomor telepon Lillian Yates, Mandy Zimmer, dan Cynthia Zimmer dari ponsel Harvey, lalu menelpon mereka di ruangan sebelah. 5 menit kemudian, penyidik tersebut kembali dan menatap Harvey dengan dingin. Maafkan kami, Tuan York. Kami menelepon ibu mertua Anda. Dia mengatakan tidak melihat Anda dan meminta Anda segera pergi. Untuk sementara, kami harus menahan Anda sebagai tersangka. Meg dan August saling memandang sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Setengah jam kemudian, di markas besar Geng Kapak, Rahel Hardy dan yang lainnya berjalan menuju bagian terdalam dari Manor dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Belasan penjaga geng yang ada di sana tidak berani berdiri di depan Rahel setelah melihat penampilannya. Mereka berjalan menuju pintu masuk dan menendangnya sampai terbuka. Keluar sekarang, Lillian. Terdengar suara seseorang dari dalam. Siapa di luar? Siapa yang mengacau di sini? Tidak tahukah kalian ini tempat apa? Lillian melongo keluar dengan tatapan dingin dan mengenakan gaun. Bukan hanya kehilangan saham Hearthstone Corporation, dia juga dipermalukan. Itulah sebabnya dia sedang dalam suasana hati yang buruk saat itu. Dia bahkan lebih mudah tersinggung setelah baru saja bangun tidur. Lillian tertawa dingin setelah melihat wajah Rahel. Oh, bukankah kau itu hanya pelayan sialan atau apa? Apa? Sejak kapan anjing mendapatkan hak untuk menggonggong kepada tuannya? Lillian sangat meremehkan Rahel. Dalam pandangannya, Harvey hanyalah sampah. Tentu saja, orang-orang yang bekerja di bawahnya juga dianggap sebagai sampah. Lillian tidak bisa mentolerir kotoran yang masuk dan berteriak di depannya seperti itu. Jika bukan karena belasan orang yang ada di sekitarnya, Lillian pasti sudah menamparkan wajah Rahel. Biar ku beritahu kau sesuatu. Kau harus memberi pernyataan yang adil bagaimanapun caranya. Kata Lillian dengan nada tegas. Aku ingin 1,5 juta. Dan juga, kau harus berlutut dan meminta maaf.
Aku akan menunjukkan neraka padamu jika kau tidak melakukannya. Rahel menatapnya dengan dingin. Bagaimana, Lilian? Aku tidak percaya ada wanita duniawi sepertimu yang hanya bisa makan dan tidur, tetapi merasa dirinya begitu tinggi. Rahel menghardik dengan suara dingin. Kalau bukan karena Tuan York, aku sudah menamparmu sekarang. Bajingan itu. Apakah dia yang mengirimmu ke sini? Lilian menampilkan ekspresi jahat. Saat itu, tidak hanya bajingan itu membiarkanmu mengambil sahamku, dia bahkan menginginkanmu di sini untuk memukulku. Aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu suatu saat nanti. Bab 3208. Lilian Yates berpikir bahwa Harvey York pasti khawatir tentang dirinya yang akan mewarisi tambang emas di masa depan. Itulah sebabnya dia mengirim Rahel Hardy untuk memintanya menutup mata terhadap masalah ini. Lilian sangat marah saat itu. Di matanya, dia akan menjadi ibu mertua terkaya jika bukan karena Harvey. Dia tidak perlu hidup di kawasan kumuh seperti ini. Bahkan udara di sekitar sini bau. Jujurlah padaku, Jalang. Apakah kau pernah tidur dengan bajingan itu atau tidak? Beritahu aku jika ya. Aku bahkan akan membantumu naik peringkat. Kau akan punya kesempatan untuk bersamanya selama Harvey bercerai dengan putriku. Atau apakah kau lebih memilih menjadi orang ketiga seumur hidup? Rahel hampir menamparkan Lilian, tapi dia berhasil menahan perasaannya setelah mengingat nilai-nilainya. Aku tidak peduli dengan dendammu terhadap Tuan York, Lilian. Serunya dingin. Aku juga tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Aku ingin kau memberi jawaban serius. Jika bukan karena Tuan York, apakah kau pikir kau punya kesempatan untuk keluar dari penjara? Jika bukan karena dia, apa kau pikir kau bisa hidup dengan nyaman di sana selama beberapa hari terakhir? Tuan York sudah melakukan begitu banyak untuk kalian semua. Sungguh buruk bahwa kau tidak berterima kasih padanya. Tapi bagaimana bisa kau menendangnya saat dia sedang terpuruk? Apakah kau tidak memiliki batasan? Lilian terdiam, lalu menunjukkan ekspresi keras kepala di wajahnya. Apa maksudmu dengan itu? Kapan aku menendangnya saat dia terpuruk? Aku bahkan belum menyelesaikan perhitungan dengan bajingan itu, karena Jordan Bowie menamparku kemarin. Bawa dia ke sini untuk meminta maaf sekarang. Bawa dia ke sini. Rahel memberikan pandangan sinis. Kau pikir dia bisa melakukannya sekarang? Kau yang membuatnya masuk penjara. Pasti kau sangat senang sekarang kan? Lilian terdiam lagi setelah mendengar kata-kata Rahel. Apakah bajingan itu di penjara sekarang? Dan apakah aku yang melakukannya? Rahel menunjukkan senyum dingin. Betapa kau tidak tahu berterima kasih. Kau masih berpura-pura, bahkan sekarang. Biarkan aku tanya sesuatu. Apakah seseorang menelepon untuk menanyakan apakah kau berbicara dari jam 11.30 hingga 12? Apa yang kau jawab? Telepon. Lilian terdiam sejenak, lalu menunjukkan senyum dingin. Seseorang memang menelepon. Itu seorang wanita. Tapi apa hubungannya telepon itu dengan Harvey? Aku ingin dia menjauh dari putriku dan aku. Kenapa aku harus peduli apa yang dia lakukan tadi malam? Selain itu, kenapa seorang wanita yang meneleponku, ibu mertuanya Harvey, untuk menanyakan keberadaannya? Bajingan itu gila. Apakah dia tidak menghormatiku? Dia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk mendekati putriku. Rahel hampir menggigit giginya. Wanita itu seorang polisi. Dia ingin tahu di mana Harvey berada. Dan kemudian kau mengatakan bahwa kau tidak melihat menantumu. Apakah kau tahu situasi yang kau hadapi dengan Tuan York hanya karena pernyataan itu? Bab 3209. Tuan York datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menyelamatkanmu dan putrimu. Dia bertarung melawan begitu banyak orang hanya untuk menyelamatkan kalian berdua. Sudah cukup bahwa kau tidak membantu ketika seseorang mencoba menjebak dia, tetapi bagaimana bisa kau malah memperburuk keadaan? Apakah kau benar-benar begitu marah? Lilian Yates terdiam setelah mendengar kata-kata Rahel Hardy. Polisi. Apa hubungannya itu? Apa yang bahkan dia lakukan? Dia bertanya. Tidak banyak. Rahel tertawa dingin.
Karena kau, dia kini menjadi tersangka utama yang membunuh seluruh keluarga Bowie. Tidak perlu melihatku, aku hanya akan memberitahumu. Itu keluarga Jordan Bowie, orang-orang yang sama yang menamparkan wajahmu. Antara pukul 11 sampai 12 malam, seluruh keluarga mereka yang berjumlah 23 orang dan anjing-anjing mereka semua dibunuh. Lilian merasa terkejut sebelum menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Bagus. Bagus. Bagaimana bisa orang itu menamparkan wajahku? Pantas saja dia dapat balasan seperti itu. Bagus. Rahel benar-benar marah. Bagaimana kau bisa tetap tenang seperti ini? Satu-satunya cara untuk membantu Tuan York sekarang adalah dengan membuatmu dan putrimu bersaksi di kantor polisi untuk membebaskan dia. Tapi, aku bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa membantu sekarang. Mata Lilian menyala dan kemudian dia mengangguk. Benar. Benar. Aku akan segera menemui putriku sekarang. Setelah itu, dia dengan semangat berlari menuju kamarnya. Setengah jam kemudian, Rahel membawa Lilian dan yang lainnya ke kantor polisi Floodwell. Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, setelah tiba di kantor polisi, mata Cynthia bergerak-gerak. Dari ketiganya, hanya Cynthia yang tahu seberapa banyak orang dari kalangan atas di Floodwell yang menentang upaya Mandy dan Lilian untuk membebaskan Harvey dari penjara. Kenapa kakak ipar dikurung, Rahel? Tanya Cynthia dengan insting. Maksudmu, apa yang terjadi? Lilian tertawa dingin sebelum Rahel bisa menjawab apapun. Orang itu membunuh seluruh keluarga Bowie dan masuk masalah. Dia akan mati. Biarkan ku peringatkan kau. Jangan coba-coba mendekati pembunuh itu lagi. Kita akan dianggap sebagai pihak yang terlibat jika kau melakukannya. Pantas saja. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini di tempat seperti Floodwell? Rahel terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Apa yang baru saja kau katakan? Aku mengajakmu ke sini untuk bersaksi bahwa Tuan York tidak bersalah. Apa maksud dari semua ini? Apa maksudku? Lilian tertawa dingin. Di dalam hatinya, putrinya akan terbebas dari Harvey jika dia tetap berada di balik jeruji besi seumur hidupnya, itu tidak masalah, tidak peduli apakah tuduhan itu benar atau salah. Yang penting, putrinya akan memiliki kesempatan untuk menikah dengan keluarga papan atas. Lilian tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus aku lakukan? Sebagai warga negara yang baik, aku harus berkata jujur kan? Aku akan mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak bersama dengan Harvey malam itu. Dia memang menyelamatkan kami, tetapi hukum lebih penting daripada apapun di hati kami. Kami berbicara dengan alasan. Bab 3210. Tatapan dingin muncul di mata Lilian Yates. Aku tahu bajingan ini adalah orang jahat. Aku sudah tahu dia akan melakukan sesuatu seperti ini suatu saat nanti. Dia pantas berada di penjara. Hari ini aku akan memberikan keadilan untuknya. Mandy Zimmer menatap ibunya dengan tatapan bingung. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Kita baru bersama Harvey York kemarin. Kamu bahkan meminta untuk berbicara dengannya sendirian sekitar jam 11 malam, mengatakan bahwa kamu akan mengusir kami berdua. Kamu bicara dengannya. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Mustahil. Teriak Cynthia Zimmer. Kakak ipar memang menyakiti orang, tapi dia bukan seorang pembunuh. Kenapa dia membunuh seluruh keluarga hanya karena masalah kecil seperti itu? Dia jelas difitnah. Cynthia sangat mempercayai Harvey. Jika Harvey benar-benar ingin membunuh seseorang, mengapa dia meninggalkan jejak dirinya yang begitu mudah untuk dilacak? Rahel Hardy memiliki ekspresi mengerikan saat ini. Dari ketiga orang ini, Cynthia adalah satu-satunya yang bisa membela Harvey. Namun, Lilian hanya ingin Harvey mati. Rahel merasa ingin mencekik Lilian saat itu juga. Diam! Teriak Lilian. Lilian ingin menamparkan Cynthia, tetapi dia menahan diri karena rasanya tidak tepat untuk melakukan hal seperti itu di kantor polisi. Kau bajingan yang tidak tahu terima kasih. Apakah Harvey telah mencuci otakmu atau apa? Tidak hanya kau tidak membela ibu kandungmu,
tapi kau juga berdiri di sisi penjahat terkutuk itu. Apa kau sudah lupa semua yang aku ajarkan padamu? Di mana sopan santunmu? Jangan lupa. Kakak iparmu yang menusukku di perut dan hampir membunuhku saat itu di Hong Kong. Bagaimana bisa kau berani membelanya bahkan setelah itu? Apakah kau masih anakku atau bukan? Hah. Cynthia menggigit bibirnya dengan ekspresi tidak setuju. Kakak ipar tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia datang langsung ke sini setelah mendengar bahwa kamu diculik. Dia yang menyelamatkan aku dari semua orang yang mencoba memanfaatkanku di Mordu. Jika bukan karena dia, kalian berdua mungkin masih ada di penjara. Dan jika bukan karena dia, para bajingan itu pasti akan memanfaatkan tubuhku sekarang. Kenapa kamu masih tidak paham siapa yang sebenarnya memperlakukan kita dengan baik di dunia ini, Ibu? Kenapa kamu masih bermimpi menjadi ibu mertua keluarga atas? Kesombonganmu akan membuat kakak ipar mati. Kau bajingan tidak tahu terima kasih. Apa yang kau katakan barusan? Lilian sudah tidak bisa menahan perasaannya lagi. Dia berdiri dan dengan marah menamparkan wajah Cynthia. Ulangi sekali lagi. Aku akan membunuhmu. Sadarlah ibu. Keluarga-keluarga peringkat atas bahkan tidak peduli dengan orang-orang seperti kita. Apakah kamu tidak bisa hidup dengan cara yang biasa? Cynthia menutupi wajahnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Diam. Diam. Lilian gemetar karena marah setelah melihat anaknya sendiri melawan dia. Berani sekali kau. Kakak ipar bukan orang seperti itu. Aku sudah tahu itu. Jika kamu tidak mau bersaksi untuknya, aku akan. Cynthia sangat teguh. Kau. Lilian tertawa terbahak-bahak. Apakah kau bahkan bisa melakukannya?